Dia sempat mendesain piston desainannya dia sendiri yang kemudian ditolak sama si Toyota. Kita bisa berani jamin deh ketika lu rawatnya bener, itu mesin tahan lama, tahan banting, dan last forever gitu loh. Dan memang Honda dari dulu ya, kita tahu ya, memang dia motor itu nomor satu. Gak ada ceritanya Toyota bikin motor, nggak ada. Yamaha aja belakangan gitu kan. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Domo Lovers, nah balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan sesingkat brief history tentang Soichiro Honda, si penemu atau pendiri Honda Motors Company. Nah, berbeda dengan Toyota, Soichiro Honda ini lahir dari orang-orang biasa ya, kalangan orang-orang biasa. Bapaknya seorang pandai besi yang kerja untuk bikin spare part mobil, tapi dia memang orang kuliah ya kan, dia kuliah teknik ya, kalau di Jepang itu namanya kuliah teknik di Todai, Tokyo Daigaku. Kemudian Tokyo Daigaku itu Tokyo University lah ya gitu, kayak Universitas Indonesia yang sini lah ya gitu loh. Nah, dia kuliah di Todai, kemudian dari Todai ini dia lulus dan dia menjadi montir. Nah, karena dia menjadi montir, dia senang banget kan dengan si engine ini kan, dan dia kerja buat Toyota sih hari itu sih. Jadi dia sempat mendesain piston desainannya dia sendiri yang kemudian ditolak sama si Toyota karena desainnya kurang bagus. Nah, dari situlah dia terpacu untuk sekolah lagi untuk mendesain engine bikinannya dia sendiri, dan akhirnya keluar nih desain engine pertamanya dia yang kecil, compact, dan hanya satu silinder, di mana itu merevolusioner kendaraan roda 2 gitu loh, di mana dia memproduksi kendaraan motor pertamanya dia. Jadi memang Honda ini pedigree-nya adalah motor gitu loh, bukan dari mobil. Kalau Toyota pedigree-nya memang mobil gitu loh, karena dia benar-benar sebuah perusahaan yang diciptakan dari perusahaan raksasa sebelumnya untuk bikin mobil gitu kan. Kalau Honda ini dia dari teknisi menciptakan motor gitu loh. Jadi berbeda pedigree, cuman kisahnya sama gitu loh. Maksudnya bener-bener dia menekuni si roda 2 ini sampai akhirnya dia bikin mesin untuk Civic hatchback pertamanya itu yang menjadi populer di seluruh dunia karena ngirit dan compact kan gitu loh, karena compactnya kecil dan dia ngirit. Nah, Soichiro Honda ini dia memang bener-bener jenius ya di bidang itu gitu loh. Jadi dia bikin. Dia gagal berkali-kali sampai mendapatkan engine motor yang benar-benar bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Dan memang Honda dari dulu ya, kita tahu ya, memang dia motor itu nomor satu. Gak ada ceritanya Toyota bikin motor, nggak ada. Yamaha aja belakangan gitu kan masuknya gitu kan ke Indonesia. Dan memang Honda dari dulu lah ya, kita udah tahu lah ya. Dari saya kecil juga saya tahu naiknya Honda yang 90 cc itu, dan kalau kakek saya masih ada, sekarang gue beli deh tuh Hondanya gitu loh, karena itu kayaknya udah dijual atau diambil orang gitu, saya lupa deh gitu loh. Cuman memang engine bikinan Honda ini ikonik banget gitu loh, dan mereka berawal dari dua segmen yang berbeda, satu roda 4, satu roda 2. Nah, di mana kesuksesannya di roda 2 itu dia transfer ke roda 4. Nah, Civic hatchbacknya itu memang bener-bener ikonik, dan sampai sekarang kan gitu loh, kita ada Civic hatchback dari Estilo ya kan, kemudian kita punya EK, FC, FD, ya sampai yang sekarang lah ya 1500 cc turbo gitu kan. Dan memang Honda ini termasuk tipe perusahaan yang tidak terlalu mau merubah konsep dasar gitu loh, sehingga ketika dia bikin satu, it lasts forever gitu. Maksudnya ketika dia bikin satu engine itu akan dipakai di mana-mana, dan masa berlaku engine-nya itu bisa sampai 30-40 tahun ke depan mereka masih akan produksi gitu loh. Itu tipenya mereka gitu loh. Makanya kenapa Honda itu kita sih bener-bener, maksudnya dari tipe engine-nya, kalau menurut saya seorang engineer ya, itu bener-bener well design gitu loh. Ketika Honda sudah mengeluarkan sebuah engine yang memang dia approve, dia design gitu kan, yang untuk mainstream production ya gitu loh, jadi untuk produksi massalnya, ketika dia sudah produksi itu kita bisa berani jamin deh ketika lu rawatnya bener, itu mesin tahan lama, tahan banting, dan last forever gitu loh. Nah, itu juga terbukti kan dari mesin-mesinnya yang lama sampai ke mesinnya iVTEC, sampai ke mesin yang baru ini gitu loh, Earth Dreams yang turbo, dan Earth Dreams yang lainnya gitu. Jadi mesin-mesin ini nih bener-bener dibikin yang tahan banting bro, bener-bener handal gitu kan. Dan mereka mendesain ini bisa untuk 40-50 tahun ke depan, sehingga
Kalau menurut saya sih mobil-mobilnya bagus ya, didesain dari orang-orang yang memang mengerti teknis banget ya kan, dimana mereka mendedikasikan seumur hidupnya untuk ini. Jadi itulah sebenarnya sejarahnya si Soichiro Honda itu. Jadi ya, kalau menurut saya sih dia salah satu tokoh di engineering yang yang salut sih buat dia sih, karena dia pantang menyerah dan benar-benar bisa dari anak tukang besi jadi membuat Honda Motors gitu loh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.